Kembali saya Seralia dapat menjumpai Anda dalam berita Riau Kepri hari ini. Sejumlah informasi terhangat telah kami siapkan untuk Anda. Berikut di antaranya. Kebakaran hutan dan lahan yang telah berlangsung sejak 4 hari terakhir belum teratasi di Kampar. Asap masih terus mengepul dari dasar lahan gambut yang terbakar. Ratusan orang yang tergabung dalam aliansi mahasiswa dan masyarakat berunjuk rasa ke kantor Bupati Kampar. Mereka menuntut perbaikan jembatan yang membahayakan keselamatan. Polisi ungkap kasus pembunuhan terhadap seorang pria di Bintan. 3 tersangka merupakan teman dekat korban ditangkap petugas. Kebakaran hutan dan lahan yang telah berlangsung sejak 4 hari terakhir belum teratasi di Desa Rembo Panjang, Kecamatan Tambang, Kampar Riau. Tim pemadam gabungan dari Manggala Agni, BPBD, polisi, dan TNI masih berjibaku melakukan pendinginan. Petugas kesulitan memadamkan api karena berada di lahan gambut dengan kedalaman 2 meter lebih. Meski api sudah tidak terpantau di atas permukaan, namun kepulan asap dari dasar gambut masih membumbung ke udara. Diperkirakan api masih menyala di dasar gambut. Petugas harus menyuntikkan air ke dasar gambut guna memastikan api benar-benar padam. Kebakaran yang tidak jauh dari permukiman warga juga memicu terjadinya bencana kabut asap. Kapolres Kampar mengatakan, kebakaran terjadi di 3 titik dan semua masih proses pendinginan. Hari ini kami dari Polres Kampar beserta seluruh instansi terkait dan rekan dari Damkar dan BPBD beserta dengan seluruh lapisan masyarakat dari Pak Camat sehingga Pak Kepala Desa dan Pak RW. Jadi kegiatan kita hari ini adalah pendinginan yang mana memang beberapa hari lalu terjadi kebakaran lahan. Alhamdulillah untuk api telah padam, namun karena situasi untuk lahan gambut di sini api masih menyala di bawahnya sehingga masih memunculkan asap. Kebetulan untuk wilayah Kecamatan Tambang ini khususnya Desa Rembo Panjang berdekatan dengan wilayah Kota Pekanbaru sehingga mungkin menimbulkan dampak yang cukup terasa bagi masyarakat Kota Pekanbaru khususnya di Kecamatan Tambang. Oleh sebab itu kita dari seluruh lapisan yang terkait melakukan pendinginan. Alhamdulillah hari ini kita sudah melakukan pendinginan di 3 titik ya. 3 titik di tempat yang sama yaitu Desa Rembo Panjang. Alhamdulillah sudah dingin. Namun demikian untuk antisipasi kami akan tetap monitor wilayah ini karena mayoritas lahannya adalah lahan gambut. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, diduga sengaja dilakukan oleh orang tidak bertanggung jawab untuk membersihkan lahan guna membuka perkebunan. Ahmadison dan Firman Domo melaporkan dari Kampar Riau. Ratusan orang yang tergabung dalam aliansi mahasiswa dan masyarakat berunjuk rasa ke kantor Bupati Kampar Riau. Mereka menuntut pemerintah memperbaiki jembatan penghubung di Desa Sungai Sari dan Koto Setingkai yang memprihatinkan agar segera diperbaiki. Dalam orasinya, massa menyampaikan bahwa kondisi jembatan sudah lapuk dan membahayakan keselamatan. Mereka mendesak agar pemerintah daerah segera memasukkan anggaran perbaikan jembatan dalam APBD Kampar tahun 2026. Selain menuntut pembangunan jembatan permanen, massa juga menuntut transparansi anggaran proyek di Kecamatan Kampar Kiri, termasuk pembangunan infrastruktur yang dinilai tidak merata dan sering tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tuntutan kami ini yaitu
jembatan kami ini sudah miris. Ingin memasukkan anggaran ini di APBD tahun 2026. Dan sebelum itu kami juga meminta anggaran untuk sementara rehab. Soalnya kondisinya sudah kayu-kayunya sudah lapuk dan mesinnya sudah kropos. Dan jangan nanti ada korban jiwa baru pemerintah Kabupaten Kampar tersebut turun. Masa kemudian diterima staf ahli Bupati Kampar untuk menyerap aspirasi mereka. Pada hari ini kami ditugaskan oleh Bu Wahud tadi. Hal ini sudah kami sampaikan tadi pagi tentang rencana Bapak Ibu semua untuk hadir pada hari ini menyampaikan aspirasi tentang perbaikan jembatan yang diusulkan. Pada prinsipnya pemerintah Kabupaten Kampar sangat apresiasi Pak terhadap seluruh pembangunan di Kabupaten Kampar. Untuk hal ini penganggarannya tadi saya sudah koordinasi dengan Ibu Wabuk. Ini sudah merupakan atensi dari pemerintah Kabupaten Kampar. Namun masa kecewa karena Bupati tak kunjung menemui mereka. Masa akhirnya menerobos masuk ke halaman kantor. Sempat terjadi saling dorong antara massa dengan pihak kepolisian dan Satpol PP yang menjaga lokasi. Massa kemudian melanjutkan orasi di halaman kantor Bupati Kampar. Setelah beberapa menit orasi, Wakil Bupati Kampar akhirnya menemui pengunjuk rasa. Wakil Bupati berjanji akan memasukkan anggaran perbaikan jalan dan jembatan yang menjadi tuntutan utama warga dalam rencana pembangunan daerah. Karena kami pun bukan demo ini bukan mau buat anarkis. Kami mau mana tahu Bupati lupa dia dengan jalan kami. Kami kemarin ini hanya inspirasi memohon supaya dia ingat gitu loh. Kalau jalan kami itu hancur, jembatan kami itu hancur, itu aja. Setelah diterima Wakil Bupati, massa kemudian membubarkan diri dan mengancam akan datang dengan jumlah lebih banyak apabila tuntutan mereka tidak dipenuhi. Ahmadison dan Yusri Kampai melaporkan dari Kampar Riau. Kasus guru honorer sekolah dasar yang membanting nasi kotak di hadapan murid dipecat Dinas Pendidikan Kampar Riau. Selain pemecatan guru honorer, Dinas Pendidikan juga minta Kepala Sekolah Dasar Negeri 021 supaya mengundurkan diri. Peristiwa guru membanting nasi kotak di hadapan murid berlangsung pada Senin 11 November lalu, di mana sang guru honorer emosi karena didesak oleh sejumlah guru lain supaya mendistribusikan nasi kotak yang disalurkan Dinas Kesehatan dibagikan pada murid. Namun sang guru honorer yang tersulut api emosi membanting nasi tersebut hingga berserakan di lantai. Kasih peserta didik Dinas Pendidikan Kampar mengatakan, perbuatan yang dilakukan oleh guru honorer itu tidak mencerminkan kepribadian seorang pendidik, sehingga yang bersangkutan diberi sanksi tegas berupa pemberhentian. Sudah saya sampaikan tadi bahwasannya memang diberhentikan dikarenakan memang Pak Ion ini juga guru komite yang sebetulnya kan guru komite kan sudah tidak ada lagi, ya kan begitu ya. Alasannya membanting memang kemarin sudah di BAP, itu hanya sekedar emosi saja. Tapi kan emosi dengan membantingkan nasi, itu nasi dari anggaran daerah loh. Iya, itu kan sama dengan tidak menghargai kami juga ya kan, gitu. Jadi ya itu alasan hanya hilaf atau segala macam itu aja ya kan. Nggak masuk dalam kategori dia seorang pendidik gitu kan. Ya kan bukan seorang pendidik yang seperti itu. Makanya saya sudah sampaikan ke masyarakat memang ke masyarakat ke orang tua siswa ya, maaf memang harus diberhentikan. Kalau saya tidak berhentikan salah dong saya ya, untuk apa saya sampaikan gitu. Mau tidak mau dengan berat hati untuk kepala sekolah
sudah beberapa kali dipanggil, ternyata tidak bisa meredam. Bahkan ada guru yang mengadu ke kami, ternyata malah diintimidasi. Kan seperti itu ya, berarti kan ini sudah tidak ada ampunan lagi gitu kan. Jadi mungkin saya ambil tengahnya saja, bahwasannya ibu itu harus mengundurkan diri. Usai pemecatan guru honorer bernama Yon Hendri, proses belajar mengajar di Sekolah Dasar Negeri 021 Karya Bangun, Kecamatan Tarai Bangun, kembali berjalan normal. Ahmadison dan Firman Domo melaporkan dari Kampar Riau.